Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nashkuruhu ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak sebenarnya adalah merupakan titipan Allah untuk kedua orang tua, di mana anak ini memiliki karakter khusus di dalam mendidik supaya memiliki karakter yang baik. Nah, tentu saja pendidikan karakter ini harus dimulai sebagaimana yang memang diamanahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tiap anak-anak yang lahir itu membawa potensi diri. Kata fitrah itu barangkali ada yang memaknai suci, bersih, putih, tetapi makna secara tarbiyah adalah potensi diri. Potensi diri mana yang harus dikembangkan? Kadang-kadang kita lupa bahwa di dalam Quran pun sudah menyampaikan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu sudah ada dua potensi, yang satu potensi fujur, satu potensi takwa. Potensi baik dan potensi buruk. Tinggal mana yang kita kembangkan untuk anak-anak kita, dan ketika kita sebagai orang tua, maka mendidik anak kita disesuaikan dengan sela-sela karakter yang ada pada dirinya. Karena itu, yang pertama, mendidik anak itu mestinya adalah memperkenalkan akidah tauhid. Ilmu apapun yang akan dipelajari, yang akan disampaikan, yang akan dikuatkan nanti tidak jadi soal. Mau jadi apa, mau jadi siapa, tidak jadi soal. Akan tetapi yang terpenting, yang sangat dasar adalah pendidikan tauhid, yaitu akidah tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mendidik berdasarkan syariat Islam, di mana anak adalah sebuah amanah yang tidak boleh kita kesampingkan, karena segala sesuatu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu ilmu, apakah itu harta, tetapi amanah berupa anak tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Karenanya kita mendidik anak dengan ilmu, tapi juga dengan uswah, dengan keteladanan. Orang tua ibaratnya adalah cermin. Kata orang Jawa mengatakan koco benggolo, yakni menjadi cermin bagi anak-anak mereka. Karena itu ketika seorang anak dididik untuk menjadi akhlak yang baik, berkarakter baik, maka terlebih dahulu yang jadi cermin harus memiliki akhlak yang baik dulu. Ketika anak ingin menjadi anak yang soleh, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, membaca Al-Quran senantiasa dilakukan, maka itu harus ada pada diri orang tua terlebih dahulu. Karena sekali lagi, anak akan berkaca kepada kedua orang tuanya. Karena itulah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa ketika kita sepertinya mendidik anak, tetapi di dalam mendidik itu adalah terjadi kekeliruan, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan, tidak sesuai dengan norma-norma agama, maka kelak anak tersebut justru akan berkembang menjadi anak yang tidak baik. Sebagai sebuah contoh, ketika anak melakukan kesalahan, tapi kemudian dibela karena itu anaknya, maka yang demikian ini akan menjadi momen buruk untuk selanjutnya.
Ketika seorang anak misalnya tidak sholat, kemudian dikatakan, ya udahlah sekali-kali tidak sholat tidak apa-apa. Ini akan menjadi momen buruk bagi anak tersebut. Ternyata tidak sholat itu tidak apa-apa. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita didik anak kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, yaitu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan potensi dirinya. Kenapa? Karena fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sebenarnya anak dilahirkan dalam keadaan putih, suci, tidak memiliki kesalahan apapun, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam hal ini mengandung siratan bahwa anak itu akan berakhlak mulia atau tidak tergantung orang tua. Anak itu akan rajin sholat atau tidak tergantung orang tua. Anak itu akan menjadi memuliakan, menghormati birrul walidain atau tidak, juga akan kembali kepada orang tuanya. Ketika orang tua melakukan durhaka kepada orang tuanya, ketika anak tersebut disuruh berbakti kepada orang tuanya, maka hanya akan takut di depan, tetapi di belakangnya ia justru mengecoh. Karena itu orang tua sekali lagi adalah menjadi cerminan bagi anak-anaknya, maka mari kita menjadi orang tua yang mampu menjadi cermin bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sekelumit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.